Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap sekali. Jadi, ini kemarin dulu ya, 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya. Saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman membahas soal software. Ini software soal lain lah ya. Nggak perlu saya ceritakan softwarenya apa. Tapi dia mempertanyakan kenapa ada software ini untuk sebuah sistem pendaftaran gitu ya, yang mana kok rada ngaco ya dari menurut mereka ya, ceritanya mereka. Saya dengar ceritanya juga kelihatannya ngaco. Ngaconya gimana? Misalnya saya memasukkan inventory lah katakanlah ya, memasukkan daftar 49 barang ya, 49 item. Oke, sudah diperiksa, oke. Klik oke, udah. Nah, di print outnya tuh 29 halaman, 29 barang. Kok bisa gitu ya? Nah, dan ada masalah-masalah lain yang ya beda-beda lagi tapi mirip-mirip seperti itulah, tidak konsisten gitu ya outputnya. Nah, kadang mesinnya jalan, kadang enggak, atau gitulah tadi ya. Nah, ini membuat saya bertanya-tanya gitu ya. Dia juga nanya, ini gimana kok bisa ini? Saya bilang seharusnya nggak mungkin ya. Kalau misalnya ada fitur print ya dari database itu kan ya tinggal di print aja dari database tadi ya, berapa item yang ada ya tinggal di print aja. Nggak perlu susah-susah lagi. Kecuali yang untuk sistem melakukan print out itu adalah sistem yang lain yang harus diketik ulang, di entry lagi. Jadi tadi ada misalnya 49, terus di entry lagi sama orang lagi gitu ya. Yang mana itu bukan jadi sistem informasi maksudnya kan ya. Nah itu jadi nggak susah diprediksi. Secara sistem itu berarti secara fungsional dia gagal ya. Jadi itu secara aplikasi itu sebetulnya aplikasinya belum memenuhi kaidah fungsional gitu. Ya, jadi itu pas lagi UAT ya, user acceptance test itu harusnya ketahuan lah ya. Nah, ini menjadi balik kepada masalah testing sebuah sistem, baik itu mau software, electronics atau sistem lah ya. Testing, gimana kita melakukan testing? Ini bolak-balik gitu ya. Testing itu kan hanya menguji beberapa kasus ya, user case ya. Karena keterbatasan waktu ya biasanya. Maksudnya waktu itu karena kadang-kadang use case-nya itu banyak sekali. Misal kalau kita buat sebuah alat ya, hardware untuk melakukan penambahan, itu kan berarti kalau mau benar semuanya harus dicoba ya, all kinds of data ditambahkan ya. Harus nyobain 7 tambah 5, 11 tambah 12 gitu. Semua itu jadi kombinasinya kan bisa banyak ya. Nah, itu ya yang harus dipikirkan ketika orang memikirkan masalah testing. Jadi testingnya itu sedang melakukan testing apa, sampelnya itu melakukan mengambil contoh kasus apa gitu ya. Sehingga kalau orang melakukan testing atau mengambilkan case study itu harus jelas alasannya kenapa dia mengambil data itu, that particular data atau that particular case, why are you selecting that gitu ya. Kenapa kita memilih itu gitu ya, menjadi sebuah contoh kasus. Harus ada jelasannya. Alasan itu yang lebih penting ya. Nah, kalau ngetes tuh harusnya semua possible combination ya. Setidaknya semua yang mewakili yang urutan utamanya tuh harus dites gitu ya. Baru itu. Ini seringkali kelupaan ya. Saya ada mungkin saya harus sertakan nanti di tautan di bawah itu ya, salah satu video kuliah saya tentang testing. Mudah-mudahan masih ada ya, saya lupa itu saya taruhnya di mana ya. Harusnya udah pernah saya update ke YouTube ya tentang materi kuliah saya tentang testing ya. Meskipun itu software testing tapi materinya tetap tentang testing ya. Jadi itu bisa berlaku atau applicable untuk berbagai hal tentang testing. Ya, jadi ada kasus normal maksimum sekali, minimum ya, kanan kiri, maksimum kanan, maksimum kiri, minimum, terus baru kita bicara tentang anomali ya.
Nah, anomali itu malah lebih susah lagi ya. Yang normal aja nih kalau dengar dari cerita temen aja itu tadi ya masih belum terpenuhi ya. Jadi ini menurut saya tuh sebetulnya belum lolos dari uji ya. Uji. Jadi tuh saya nggak tahu kenapa aplikasi itu diterima dan digunakan gitu ya, di launch gitu ya. Padahal katanya tuh butuhkan waktu lama dan biaya mahal. Nggak ngerti saya. Sebagai seorang engineer, masalah testing itu bagi saya masalah yang utama ya dalam hal mengembangkan software. Itu belum kita bicara tentang masalah performance ya, kinerja atau nanti security. Jadi itu tadi masih fungsional ya, belum masalah kinerja dan security. Nah, saya ambil contoh nih sebentar ya, saya ambilkan contoh gambar dulu ya sebentar. Tadi ada gambar yang lucu yang menurut saya ini terkait dengan testing juga. Nah, ini contoh yang mau saya tunjukkan adalah gambar ini gitu ya. Jadi ketika sebuah sistem katakanlah ini ngetes jembatan ya, ngetes jembatannya itu dicoba ya, ditesnya tuh dengan cara ini ya, jembatannya itu dites dengan cara diinjak-injak ya, kan fungsionalnya ini jembatan ini harus bisa dilalui ya. Oke, dilalui oleh si tester, cekrek. Oke, dia cobakan loncat-loncat. Ini udah oke gitu ya. Terus kemudian bilang, nah ternyata usersnya adalah tank. Ya jelas saja sini akan ambrol karena dia melakukan testingnya itu tidak sesuai dengan speknya ya yang akan digunakan nanti gitu ya. Speknya itu akan digunakan oleh tank gitu ya. Tanknya bukan hanya satu, beberapa, ngetesnya juga hanya oleh user ini. Nah, inilah yang kita sebut tentang testing ya. Salah satunya yang tentang testing itu ini udah masalah kali ini sudah sebetulnya bisa dianggap sebagai performance atau juga bahkan belum sampai performance. Karena memang requirement-nya apa bahwa membuat jembatan yang dilewati oleh satu orang ya, manusia, atau membuat jembatan yang dilalui oleh sebuah tank dan berkali-kali ya. Tentu saja yang paling gampang itu adalah ukuran berat ya. Nanti gimana Pak ngetesnya? Pas lagi ngetes pembuatan kan tanknya nggak bisa dilewatin di situ ya. Kalau dilewatin ternyata ambrol kan. Itulah sebabnya kita harus bicara tentang rumus ya, dihitung kan, bisa dihitung juga. Ini kayunya tebalnya berapa, ini penyangganya berapa. Itu dengan asumsi kita tahu ilmunya. Makanya kalau membuat sebuah sistem yang besar harus ada ilmunya. Jadi nggak bisa coba-coba gitu. Coba kalau tadi misalnya yang jembatan tadi ya pakai triplex saja di ininya ya. Jadi misalnya kayak jembatan ini terbuatnya bukan dari kayu tapi dari triplex gitu ya. Kan juga kalau sama orang itu mungkin bisa ya dilewatin, tapi kalau bahkan diloncat-loncatin tapi begitu oleh truk ya pasti akan ambrol. Begitulah. Nah, jadi ini kembali lagi nih sekedar masalah testing ya untuk menunjukkan betapa pentingnya itu testing. Demikianlah, saya mau ngopi dulu, mau testing kopinya dulu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya.